Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Yuniarti. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Materinya yaitu kongruensi. Konsep kongruensi dikenalkan oleh Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss mengenalkan konsep kongruensi dan notasi yang membuatnya menjadi teknik yang sangat kuat. Menurut Gauss, jika sebuah bilangan n mengukur perbedaan antara dua buah bilangan yaitu a dan b, maka a dan b dikatakan kongruen terhadap n, jika tidak maka disebut inkongruen. Nah, dari penjelasan ini, maka lahirlah sebuah definisi, yaitu misalkan n adalah bilangan bulat positif, dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N dilambangkan dengan A kongruen dengan B di modulo N. Jika dan hanya jika N membagi selisih A dan B. Hal ini berarti bahwa A dikurang B sama dengan KN. Untuk K merupakan sembarang bilangan bulat. Nah, contohnya yaitu 24 kongruensi dengan 3 di modulo 7. Karena 7 dapat membagi selisih antara 24 dan 3. Jadi, 24 dikurangi 3 sama dengan 3 dikali 7, dengan K-nya adalah 3. Selanjutnya, jika diberikan sebuah bilangan bulat A, misalkan Q dan R menjadi hasil bagi dan sisa pembagi oleh N, maka didapatkan A sama dengan Qn ditambah R, dengan R lebih besar dari sama dengan 0, dan R kurang dari N. Kemudian, dengan definisi kongruensi, maka A kongruen dengan R di modulo N. Karena R merupakan sisa pembagian dari N, maka nilai R merupakan nilai kongruensi yang memenuhi tepat satu nilai, yaitu di antara 0, 1, 2, dan seterusnya yang memenuhi N kurang 1, yang kemudian disebut sebagai himpunan lengkap bilangan bulat non-negatif sisa pembagian dalam modulo N. Kemudian terdapat teorema 1 yang berbunyi, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, A kongruen dengan B di modulo N jika dan hanya jika A dan B meninggalkan sisa non-negatif yang sama ketika dibagi dengan N. Contohnya, apakah 69 dan 42 jika dibagi 9 akan kongruensi? Nah, 69 sama dengan 7 dikali 9 ditambah 6. Dan 42 sama dengan 4 dikali 9 ditambah 6. Karena 69 dan 42 memiliki sisa pembagian yang sama yaitu 6, maka berdasarkan teorema 1, 69 kongruensi dengan 42 di modulo 9. Selanjutnya yaitu teorema 2. Misalkan N lebih besar dari 1 dan A, B, C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya kita buktikan melalui contoh soal. Untuk yang pertama, A kongruen dengan A di modulo N. Suatu bilangan akan kongruen dengan bilangan tersebut di modulo berapapun. Sehingga untuk teorema 2 yang ke-1 benar. Yang kedua, jika A kongruen B di modulo N, maka B kongruen A di modulo N. Contohnya yaitu 24 kongruen dengan 10 di modulo 7, maka 10 kongruen dengan 24 di modulo 7. Pembuktiannya kita gunakan dengan definisi kongruensi, di mana A kongruen dengan B di modulo N haruslah A kurang B menghasilkan KN. 24 dikurangi 10 sama dengan 2 dikali 7, dengan K
sama dengan 2. 10 dikurangi 24 sama dengan negatif 2 dikali 7 dengan K sama dengan negatif 2. Sehingga yang kedua juga benar. Selanjutnya yang ketiga. Jika A kongruen dengan B di modulo N dan B kongruen dengan C di modulo N, maka A kongruen C di modulo N. Contohnya, 8 kongruen dengan 5 di modulo 3 dan 5 kongruen dengan 14 di modulo 3, maka 8 kongruen dengan 14 di modulo 3. Pembuktiannya dengan cara yang sama, yaitu dengan definisi kongruensi. 8 dikurangi 5 sama dengan 1 dikali 3 dengan K sama dengan 1. 5 dikurangi 14 sama dengan negatif 3 dikali 3 dengan K sama dengan negatif 3. Dan 8 dikurangi 14 sama dengan negatif 2 dikali 3 dengan K sama dengan negatif 2. Sehingga untuk yang ketiga pun benar. Yang keempat, jika A kongruen dengan B di modulo N dan C kongruen dengan D di modulo N, maka A tambah C kongruen dengan B ditambah D di modulo N. Dan AC kongruen dengan BD di modulo N. Contohnya yaitu 7 kongruen dengan 3 di modulo 2. Dan 8 kongruen dengan 4 di modulo 2. Maka 7 ditambah 8 kongruen dengan 3 ditambah 4 di modulo 2. Dan 7 dikali 8 kongruen dengan 3 dikali 4 di modulo 2. Pembuktiannya masih dengan cara yang sama. 7 dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 2 dengan K sama dengan 2. 8 dikurangi 4 sama dengan 2 dikali 2 dengan K sama dengan 2. Kemudian 7 ditambah 8 kongruen dengan 3 ditambah 4 di modulo 2 sama dengan 15 kongruen dengan 7 di modulo 2. Dan 15 dikurangi 7 sama dengan 4 dikali 2 dengan K sama dengan 4. Selanjutnya, 7 dikali 8 kongruen dengan 3 dikali 4 di modulo 2. Sama dengan 56 kongruen dengan 12 di modulo 2. Dan 56 dikurangi 12 sama dengan 22 dikali 2 dengan K sama dengan 22. Sehingga teorema 2 yang keempat juga benar. Yang kelima, jika A kongruen dengan B di modulo N, maka A tambah C kongruen dengan B ditambah C di modulo N. Dan AC kongruen dengan BC di modulo N dengan C merupakan sembarang bilangan bulat. C. Nah, contohnya yaitu 27 kongruen dengan 32 di modulo 5. Maka 27 ditambah 3 kongruen dengan 32 ditambah 3 di modulo 5. Dan 27 dikali 3 kongruen dengan 32 dikali 3 di modulo 5. Nah, pembuktiannya dapat kalian lakukan sendiri dengan cara yang sama, yaitu dengan definisi kongruensi. Dan hasilnya akan menyatakan bahwa teorema 2 yang kelima juga benar. Untuk yang keenam, jika A kongruen dengan B di modulo N, maka A pangkat K kongruen dengan B pangkat K di modulo N untuk setiap bilangan bulat positif K. Contohnya yaitu 33 kongruen dengan 25 di modulo 8. Maka 33 pangkat 2 kongruen dengan 25 pangkat 2 di modulo 8. Yang ini pun dapat kalian buktikan sendiri dengan cara definisi kongruensi yang hasilnya akan membenarkan
teorema 2 yang ke-6. Selanjutnya ada teorema 3. Jika CA kongruen dengan CB di modulo N, maka A kongruen dengan B di modulo N per D, dengan D adalah PPB C dengan N. PPB adalah pembagi persekutuan terbesar. Contohnya yaitu 15 dikali 7 kongruen dengan 15 dikali 3 di modulo 6. Maka 7 kongruen dengan 13 di modulo 6 per D. Nah, kita cari dulu D-nya. D sama dengan PPB 15 dan 6. Pembagi persekutuan terbesar dari 15 dan 6 adalah 3, sehingga D sama dengan 3. Maka 7 kongruen dengan 13 di modulo 6 per 3. Sehingga 7 kongruen dengan 13 di modulo 2. Nah, materi kongruensi ini hanya sampai teorema 3. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan sisa pembagian 5 pangkat 12 oleh 13. Yang pertama, kita menggunakan teorema 2 yang ke-1. 5 kongruen dengan 5 di modulo 13. Kemudian, kedua ruas kita pangkatkan dengan 2. 5 pangkat 2 kongruen dengan 25 di modulo 13. 5 pangkat 2 kongruen dengan 13 dikali 1 ditambah 12 di modulo 13. Ini merupakan uraian dari 25. Nah, sisa pembagian ini merupakan kongruensi dari 5 pangkat 2. Sehingga 5 pangkat 2 kongruen dengan 12 di modulo 13. Selanjutnya kita kembali pangkatkan kedua ruas dengan 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 kongruen dengan 12 dipangkatkan 2 di modulo 13. 5 pangkat 4 kongruen dengan 144 di modulo 13. 5 pangkat 4 kongruen dengan 13 dikali 11 ditambah 1 di modulo 13. Sisa pembagiannya 1, sehingga 1 kongruen dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kongruen dengan 1 di modulo 13. Selanjutnya, kedua ruasnya kita pangkatkan dengan 3. 5 pangkat 4 dipangkatkan 3 kongruen dengan 1 pangkat 3 di modulo 13. 5 pangkat 12 kongruen dengan 1 di modulo 13. Jadi, sisa pembagian dari 5 pangkat 12 oleh 13 adalah 1. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka 2 pangkat 50 hari lagi adalah hari? Nah, karena dalam satu minggu ada 7 hari, maka kita bagi 2 pangkat 50 dengan 7. Pertama, kita gunakan teorema 2 yang ke-1. 2 kongruen dengan 2 di modulo 7. Selanjutnya, kita pangkatkan kedua ruas dengan 3. 2 pangkat 3 kongruen dengan 8 di modulo 7. 2 pangkat 3 kongruen dengan 7 dikali 1 ditambah 1 di modulo 7. Karena sisa pembagian dari 2 pangkat 3 oleh 7 adalah 1, maka 1 kongruensi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kongruen dengan 1 di modulo 7. Selanjutnya, kedua ruas kita pangkatkan dengan 16. 2 pangkat 3 dipangkatkan 16 kongruen dengan 1 pangkat 16 di modulo 7. 2 pangkat 3 dipangkatkan 16 sama dengan 2 pangkat 48.
kongruen dengan 1 di modulo 7. Selanjutnya, kedua ruas kita kali dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 4 di modulo 7. 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 50. Kongruen dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 di modulo 7. Nah, sehingga didapat bahwa sisa pembagian dari 2 pangkat 50 dibagi 7 adalah 4. Nah, 7 hari setelah hari Selasa adalah hari Selasa lagi. Oleh karena itu, sisanya adalah 4 hari. Dan 4 hari setelah hari Selasa adalah hari Sabtu. Sehingga jawabannya adalah, jika hari ini adalah hari Selasa, maka 2 pangkat 50 hari lagi adalah hari Sabtu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.